Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma. Baiklah, perkenalkan nama saya Melda Aflia, NIM 20101007. Saya dari kelas PBS 3A. Tujuan saya di sini yaitu ingin memenuhi tugas kuliah ekonomi moneter yang dibimbing langsung oleh dosen Wian Mailindra MSI. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Selanjutnya yaitu teori ekonomi moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi. Ketiga, tujuan dari ekonomi moneter. Tujuan mempelajari ekonomi moneter adalah untuk mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta neraca pembayaran internasional, secara menganalisis beberapa fenomena moneter dalam hubungannya dengan pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat itu ruang lingkup ekonomi moneter. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang pertama itu sistem moneter serta pengaruhnya terhadap YUB. Yang kedua, struktur dan fungsi bank sentral. Ketiga, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang keempat itu pembayaran serta sistem moneter internasional. 5. Kita akan menjelaskan tentang pasar uang. Pasar uang itu merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar uang. Menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Tujuan dari pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti penyelesaian kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Kedua itu memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. Keempat itu ada sedang mengalami kalah clearing. Selanjutnya proses pasar uang. Pertama, pertemuan permintaan dan penawaran terjadi transaksi. Selanjutnya kesepakatan harga dan volume penjualan. Selanjutnya yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang. Dan selanjutnya itu harga yang disepakati berupa bunga. Pelaku utama pasar uang. Yang pertama ada kelompok penawaran, otoritas moneter atau bank sentral mengeluarkan uang primer terdiri dari uang kertas dan cadangan. Selanjutnya lembaga keuangan bank
dan non-bank. Itu mengeluarkan uang sekunder, contohnya yaitu cek. Selain dari kelompok penawaran ada juga yang disebut dengan kelompok permintaan. Yang pertama itu rumah tangga dan perusahaan. Itulah pembahasan sedikit tentang ekonomi moneter dari saya. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui.